berharap mudah-mudahan ada hikmah yang baik dari semua kejadian, dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa bertatap muka secara langsung dalam perkuliahan. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dari Indonesia dan khususnya umumnya seluruh dunia. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang pertemuan kelima dan keenam. Materinya lagi-lagi saya ingatkan, jadi ketika menyaksikan video ini saya berharap Anda membuka silabus perkuliahan supaya apa yang saya sampaikan bisa lebih nyambung ke saudara. Nah, pertemuan 5 dan 6 itu materi tentang pendekatan atau strategi layanan bimbingan konseling. Kemudian ada pola-pola bimbingan. Nah, sebetulnya dua pertemuan ini kenapa saya jadikan satu? Nah, intinya adalah membahas tentang bagaimana pendekatan atau strategi yang diatur dalam pola dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Nah, tentu ada banyak sekali. Kemarin video sebelumnya saya kasih tahu ada pola 17, ada pola 19. Jadi ada 19 pola. 19 cara maksudnya. Kemudian ada juga namanya pola komprehensif, itu banyak juga caranya. Ada banyak cara. Nah, tentu dari kesekian cara ini ya setidaknya Anda sebagai mahasiswa matematika, guru matematika nantinya setidaknya secara umum bisa mengetahui tentang pola atau jenis-jenis layanan yang ada dalam bimbingan konseling. Nah, kemarin saya sempat menyampaikan ada yang namanya layanan informasi, ada namanya layanan orientasi, ada namanya layanan pembelajaran, ada layanan konseling individual, konseling kelompok. Nah, sebagai contoh nanti Anda lihat di gambar. Nah, ini namanya gambar seperti ini, namanya konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Jadi dibuat lingkaran seperti di gambar ini. Nah, jadi membahas suatu permasalahan dan di sekolah barangkali biasa dilaksanakan oleh guru-guru BK. Ini namanya layanan bimbingan kelompok. Jadi dilakukan secara berkelompok. Nah, kalau layanan individu, nah biasanya berdua saja dengan antara guru BK dengan siswa. Nah, jadi itu beberapa contoh. Kemudian ada yang namanya layanan informasi. Nah, informasi ini intinya adalah guru BK baik secara langsung maupun bekerja sama dengan pihak yang kompeten memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh siswa di sekolah tentunya. Misalnya yang paling sederhana yang mungkin barangkali pernah ada di sekolah Anda ketika Anda sekolah dulu, ialah Anda didatangi misalnya dari dinas kesehatan atau puskesmas atau polindes atau mungkin dari kepolisian atau mungkin dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Apa yang mereka berikan? Nah, mereka memberikan informasi terkait, kalau polisi ya mungkin tentang tindak kriminal, kemudian kalau ya BNN yang mungkin terkait bahaya narkotika, bahaya narkoba. Kalau dari dinas kesehatan ya barangkali terkait dengan kesehatan, mungkin reproduksi, bahayanya seks di usia muda, bahayanya free seksual, apa dampaknya hamil di usia muda, menikah di usia muda. Nah, mereka semua adalah orang-orang yang kompeten. Jadi tidak mesti guru BK yang memberikan, tapi bisa saja guru BK-nya bekerja sama dengan pihak luar. Nah, makanya kerjaan guru BK itu sebetulnya tidak mudah, banyak sekali pekerjaannya. Kerja sama dengan pihak luar, mendatangkan mereka. Nah, di sisi lain guru BK juga mampu diharapkan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan siswa. Nah, misalnya untuk anak-anak kelas 3 SMP, apa yang mereka butuhkan? Nah, tentu salah satunya adalah informasi-informasi terkait dengan melanjutkan pendidikan, mau ambil SMA yang umum atau mau ambil SMK, mau ambil jurusan apa, kira-kira mau jadi apa. Nah, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kelas 3. Kalau kelas 1 ya biasanya informasi yang mereka butuhkan adalah bagaimana tentang
cara bergaul, bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis. Nah, ini informasi ini harapannya dapat diberikan oleh guru BK kepada siswa-siswanya. Itu salah satu contoh-contoh layanan yang bisa diberikan oleh guru BK. Itu adalah layanan kelompok, tadi layanan informasi. Ada juga namanya layanan layanan konsultasi. Ya, konsultasi biasa. Ya, siswa diharapkan datang sendiri konsultasi dengan guru terkait dengan hal-hal yang memang ingin ditanyakan. Nah, jadi pada dasarnya saya tidak banyak memberikan ceramah di video ini. Nah, saya ingin Anda sebetulnya di sisa-sisa waktu luang Anda yang cukup banyak barangkali di rumah, Anda bisa membaca sendiri tentang ternyata pendekatan strategi BK itu banyak sekali. Nah, harapannya Anda juga bisa baca seperti apa sih di Indonesia perkembangan BK. Silakan dibaca. Nah, hari ini saya akan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, saya meminta Anda bertanya ya memang tidak saya wajibkan. Yang mau bertanya silahkan. Saya akan jawab di video berikutnya yang sekarang maksudnya. Nah, setelah saya cek kembali ternyata saya hanya menemukan satu orang saja yang bertanya. Nggak apa-apa, saya jawab. Assalamualaikum Pak, maaf sebelumnya mengganggu Pak. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bapak meminta kami untuk wajib bertanya. Maaf Pak, saya telat bertanya dikarenakan di kampung saya susah jaringan Pak. Nama Titin Suryani, kelas A sore semester 2 prodi matematika. Pertanyaan saya, sebagai dosen BK, apakah Bapak sendiri sudah menangani masalah yang terjadi yang dialami oleh mahasiswa? Apakah sudah teratasi dengan baik? Apakah Bapak menerapkan pola umum 17 dalam memberikan pelayanan? Oke, good question. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada 3 pertanyaan di sini ya. Saya coba jawab yang pertama. Sebagai dosen BK, apakah Bapak sendiri sudah menangani masalah yang terjadi yang dialami oleh mahasiswa? Nah, tentu sudah, karena memang kami di kampus kita ini ada namanya UPT Pelayanan Konseling yang berada di rektorat gedung yang depan di lantai 3. Nah, di sana adalah biasanya tempat dilaksanakannya konseling bagi mahasiswa. Apakah saya pernah? Nah, tentu pernah. Saya tentu identitas tidak bisa disebutkan, tetapi mereka berbagai macam permasalahan. Ada yang terkait dengan masalah pribadi, ada terkait dengan masalah sosial, ada juga terkait dengan masalah-masalah akademik. Ya misalnya kuliahnya telat, kemudian nilainya tidak baik, IPK-nya rendah. Itu salah satu permasalahan yang biasa dialami oleh mahasiswa. Pertanyaan yang kedua, apakah sudah teratasi dengan baik? Ya, tugas BK adalah membantu individu atau siswa atau mahasiswa dalam mengembangkan dirinya ataupun membantu dalam mengentaskan masalah-masalah yang sedang dialaminya. Nah, dari beberapa pengalaman saya mendampingi atau menemani klien atau mahasiswa dalam hal ini, dan saya bersyukur sekali akhirnya kebetulan ini masalahnya masalah akademik artinya yang pertama itu ada memang dia, ini saya tidak sebutkan identitasnya ataupun prodinya, pada intinya dia kesulitan untuk bisa kuliah tepat waktu, jadi sering telat kuliahnya, hasilnya tentu nilainya juga tidak akan baik. Nah, alhamdulillah seiring berjalan waktu, sekian pertemuan, ya sedikit adalah perubahan. Artinya dia bisa mengatur waktunya sehingga frekuensi telatnya, jadi dari informasi yang saya dapatkan dari dosen-dosen yang mengajar dia sudah berkurang, dan itu bisa dikatakan ya lumayan lah hasilnya. Yang pertama pun, yang kedua ada lagi, dia termasuk yang mahasiswa abadi, udah mau DO. Nah, akhirnya setelah di konseling kita arahkan, akhirnya dia bergerak dan alhamdulillah akhirnya dia bisa mendapatkan gelar SPD. Pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak menerapkan pola umum 17 dalam memberikan pelayanan? Nah, tentu. Jadi namanya pola umum ini bergantung kepada situasi dan masalah mahasiswa atau siswa kalau di sekolah.
Nah, kalau memang dia membutuhkan layanan konseling individu, nah tentu individu saja, tidak berkelompok, individu saja. Nah, jadi sering mengatur jadwal kapan ketemunya di mana. Kemudian seringnya sih di lantai 3 itu karena emang ada ruangan khusus. Kemudian juga itu tadi, jadi kembali kepada kondisi. Nah, jadi kalau yang saya pernah yang sering itu adalah konseling individual sebetulnya. Layanan konseling individual yang sering dilaksanakan kalau terkait dengan permasalahan-permasalahan. Tapi kalau untuk praktikum atau praktik ya sering bimbingan kelompok ataupun layanan informasi itu sering sekali, baik itu oleh dosen maupun oleh mahasiswa-mahasiswanya. Oke, dari sekian banyak itu yang saya cari di HP saya ini cuma ada satu aja yang nanya. Mungkin kalau ada boleh di chat lagi nanti ke saya jawab, tapi kayaknya nggak ada, cuma satu aja nih. Saya sudah coba cari-cari, tapi nggak ada. Ya, satu aja pertanyaannya. Satu orang maksudnya, pertanyaannya 3. Ya itu sekilas, mudah-mudahan tugas-tugas yang saya berikan, ada tugas ke saya, ada makalah ya, ada PowerPoint juga, tapi saya berharap gini, mudah-mudahan tugas yang saya berikan tidak memberatkan Anda. Saya yakin tidak, karena sederhana. Pertama, Anda membuat makalah sudah dikumpulkan, cuma belum saya periksa saja, tapi sudah saya terima dari ketua tingkat. Kemudian tugas PowerPoint-nya saya berharap meskipun ini dikumpulkan di akhir, karena saya tidak mau membebani Anda tiap minggu. Sebetulnya bisa saja tugasnya dikumpulkan tiap hari Kamis ya, kita ketemu Kamis. Tapi saya pikir ya sudah, nggak apa-apa tidak dikumpulkan per minggu, yang penting dikumpulkan di akhir nanti, jangan sampai telat. Nanti tanggalnya akan saya kasih tahu. Nah, saya berharap tugas-tugas ini tidak memberatkan Anda sama sekali. Saya kira sederhana. Anda tinggal menonton video, Anda tinggal membuka silabus. Kalau ada waktu saya sarankan untuk banyak-banyak membaca, isi waktu luang Anda dengan banyak membaca. Ya, terutama kalau untuk mata kuliah ini ya Anda tinggal searching saja. Sumber-sumbernya di internet itu banyak sekali. Saya tidak harus Anda beli buku, yang penting Anda rajin-rajin saja mencari informasi. Nah, saya masih selalu membuka kesempatan Anda untuk bertanya. Jangan ragu-ragu. Silakan, kalau mau bertanya silakan. Akan saya jawab lagi di video-video berikutnya. Semuanya terekam di HP saya. Nah, ini adalah bagian dari penilaian sih sebetulnya. Karena memang kita tidak ketemu secara langsung, kita tidak bisa diskusi secara langsung. Nah, ketika saya minta Anda untuk membuat sesuatu, saya berharap Anda bisa laksanakan, karena tentu ini untuk kebaikan Anda sendiri. Dan saya ingatkan, saya seumur saya jadi dosen, saya tidak pernah memberikan kesempatan kedua. Ya, maksudnya gini. Maksudnya saya, kalau ada mahasiswa mau perbaikan nilai, saya nggak pernah terima. Jadi kalau nilainya keluar C ya udah C, kalau B ya udah B, kalau D ya udah D. Kenapa? Karena bagi saya itu merupakan sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena kesempatan satu semester itu panjang. Jadi laksanakan semua tugas-tugas, laksanakan semua perintah-perintah dosennya. Udah, itu aja. Tiba-tiba nilainya keluar E atau D misalnya, udah. Itu mungkin adalah hasilnya, itu menurut saya. Jadi makanya silakan maksimal apa yang saya arahkan, silakan dilaksanakan. Terima kasih. Selamat berpuasa bagi yang melaksanakan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.